Tapi berbahagialah karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa di antara tanda cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba itu adalah Allah itu pasti akan uji. Allah itu pasti akan kasih ujian. Inna Allah idza ahabba qauman ibtala, pasti diuji. Dan ujian bagi orang yang beriman itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau para ahli tasawuf dulu, para sufi dulu, mereka biasa menguji diri. Untuk apa? Tadi bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat. Sebelum diuji dengan ujian yang lebih besar, ini kita uji dulu diri sendiri. Itu dulu para sufi, para ahli tasawuf. Tapi kita hari ini diberikan berbagai kemudahan. Ujian kita cuma satu, istiqomah. Ujian paling berat. Tapi di sisi lain yang tidak begitu terasa, istiqomah itu ujian paling berat. Karena inilah yang akan menentukan bagaimana posisi kita di hadapan Allah, bagaimana kualitas zikir kita, bagaimana kualitas qalbu kita, yang ditentukan dari istiqomah kita. Semakin seseorang istiqomah, pada saat itu pula berusaha membimbing rohani seorang muridnya, menyampaikan pada cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah yuhibbukumullah, Allah juga masih cinta. Makanya gak ada orang itu jalan sendiri, gak ada. Nabi aja diperintah, kan ini Allah bilang sama Nabi, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian para sahabat ya cinta sama Allah, kalau kalian umat-umat Nabi cinta sama Allah, kalau kalian hamba-hamba Allah cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad. Ikuti Rasul. Ini kan Rasul menyampaikan. Artinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta otomatis orang bisa jalan sendiri. Para sahabat butuh bimbingan Nabi untuk sampai kepada Allah. Nabi butuh bimbingan Jibril secara syariatnya untuk sampai kepada Allah. Nah, kita siapa? Maka carilah warasatul anbiya, carilah para pewaris. Dan itu adalah bagian dari bagaimana skenario Allah ketika disebutkan tadi fanzur fi madza yuqima, lihatlah bagaimana Allah memposisikan kita dalam kehidupan ketika Allah mempertemukan kita dengan seseorang yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu min alamatis sa'adah, menjadi salah satu tanda kebahagiaan, karena artinya Allah cinta sama kita. Allah pengen kita itu cinta sama Allah. Allah pengen kita menunjukkan rasa cinta kita pada Allah. Allah pengen menunjukkan jalan supaya kita bisa kembali kepada Allah. Maka berbahagia ketika kita sudah menemukan jalan itu. Ketika kita dipertemukan dengan orang yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, maka inilah caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai disia-siakan. Jadi jangan kok kayaknya saya jauh banget sama Allah, ya kok kayaknya saya ini doa nggak dikabul-kabul, gitu ya. Dengan Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah pun, itu sudah bagian dari bentuk rasa cintanya Allah kepada kita. Walaupun kita belum merasakan rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari tanda. Maka beruntung, sekali lagi beruntung kita itu dipertemukan dengan orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa belok ke kanan, tanpa belok ke kiri, tanpa tadi harus tenggelam dulu baru naik lagi, ya. Ibaratnya kalau ada orang harus naik kapal dulu, kapal tenggelam, ya, lubang ambing di lautan, ditolong sama orang, kapalnya tabrak lagi, tenggelam lagi. Kita harus begitu.
Kayaknya ada orang jalan lempeng aja gitu kan, alhamdulillah. Tapi lagi-lagi setiap orang pasti ada ujian. Setiap orang pasti ada kesempatannya masing-masing yang berbeda. Caranya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, yang berbeda-beda. Wa in tahaqqaqat annaka min ahli al-qurbi wa annaka balaghat maqam syuhud tastadillu bihi ala ghairihi fala tarasulah. Maka puncaknya ketika seseorang itu sampai pada ahlus sa'adah, maka tidak ada satupun yang ia lihat di alam semesta ini, di dalam kehidupannya ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Arabi sebagai wahdatul syuhud, satu penyaksian, bukan wahdatul wujud. Wujud kita nggak bisa nyatu sama Allah Subhanahu wa taala, rasa bisa. Itu pun kita yang rasa. Ya. Tapi puncak dari semua itu adalah wahdatul syuhud, bagaimana kita itu menyaksikan, sadar secara penuh bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah, diberikannya oleh Allah, tak ada penyakitan. Tak ada penyakitan. Semuanya kembali kepada Allah. Dan itu mulainya dari mana? Dari sini. Karena kadang gini, dunia kita terasa sempit. Itu kan bukan karena dunianya sempit, tapi karena apa? Hatinya yang sempit. Udah mah hati segitu-gitunya semua dimasukin lagi. Kulkas ikut masuk ke hati, motor ikut masuk ke hati, mobil ikut masuk ke hati. Padahal hati kita kan nggak segede garasi ya, tapi semuanya masuk. Itu kan yang bikin sempit, itu kan yang bikin susah. Itu yang bikin semua kepikiran. Gitu. Segala sesuatu dipikirin. Nah, mulainya dari sini. Makanya tadi balik lagi bahwa ini yang benerin dulu nih. Hati kita benerin, kolbu kita benerin. Itu yang dilakukan oleh mursyid. Memperbaiki hati kita dulu. Dengan apa? Zikir jahar. Zikir jahar itu fungsinya membuka dulu nih. Ini hati tadinya ibaratnya gudang, itu kunci, kuncinya hilang, di dalamnya udah kotor, udah banyak barang-barang gak jelas gitu kan. Maka zikir jahar itu mendobrak itu semua, membuka itu gudang, dibersihin itu gudang sampai sebersih-bersihnya. Baru gudang itu diisi dengan yang baik. Apa itu? Rasa. Rasa apa? Rasa takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah di situ seseorang bisa mencapai pada asyuhudnya, penyaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun, tidak ada apapun ya di dalam kehidupan ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala.